Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin membagikan informasi ya beberapa hal, terutama video ini untuk pemula seperti saya dan mengingatkan juga kalau bagi kawan-kawan yang sudah tahu ya alhamdulillah tinggal skip saja ya. Tapi untuk yang memulai di Facebook ini sangat penting karena saya masih melihat dari diantara rekan-rekan yang memfollow saya ataupun yang belum juga yang baru mulai di Facebook Pro. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya dari sisi ingin mengupload posting ataupun reel, foto dan teks ataupun VOD. Nah, mereka belum tahu bahwa rata-rata membuat reels tetapi isinya itu foto saja, foto yang dibikin statis, dan itu kesalahan besar ya. Jadi jangan sampai dibikin seperti itu. Kalau mau foto itu di postingan seperti biasa, jangan di reels. Dan kalau mau bikin reels itu video yang berdurasi maksimal 90 detik atau 1,5 menit. Jadi kalau misalkan untuk bikin video yang durasinya lebih dari situ, dan diupayakan ya mulai dari sekarang kalau bikin konten untuk khusus untuk video VOD. VOD itu video on demand, artinya itu fasilitas khusus kita untuk memposting. Diupayakan minimal durasinya itu 3 menit ya, karena itu ada algoritma tertentu di dalam Facebook yang menyarankan kalau misalkan kita bikin VOD itu minimal durasi videonya itu 3 menit. Nah, kalau udah menjadi konten kreator, nanti kita misalkan mau bikin konten nih tentang keseharian ataupun konten-konten tertentu, atau konten edukasi ataupun konten keseharian kalian, taruhlah itu mau konten pemandangan, tapi itu diupayakan ada wajah kalian, ada suara kalian yang asli, untuk bisa setidaknya kita masih bisa menikmati pemandangan. Jadi jangan full di video itu full pemandangan, apalagi tanpa kalian berbicara terus diganti dengan musik, itu sebenarnya sah-sah aja. Tapi memang yang paling disukai oleh Meta ini adalah keotentikan atau keaslian dari video itu sendiri, karena kalau misalkan pemandangan aja itu bisa disinyalir, apalagi memakai background musik hasil dari ngambil dari Facebook ataupun background musik yang mempunyai hak cipta, itu yang dihindari ya. Nah, diupayakan gak ada salahnya kalian mulai belajar karena terus terang ya, di Facebook ini kita dituntut menjadi konten kreator yang mempunyai naluri untuk belajar. Kalau tidak punya naluri untuk belajar, rasa-rasanya ini agak sulit ya. Jadi kalau ingin berkembang, otomatis mau ada keinginan keras untuk belajar. Salah satunya belajar berbicara di depan kamera seperti ini. Memang faktanya sih agak ada perasaan malu, canggung, dan gak biasa. Yang cuman biasa kita bicara di depan cermin, tiba-tiba di kamera dilihat banyak orang, ada sisi bingungnya juga dan gelagapan dan yang lain hal sebagainya. Tetapi karena sifatnya manusia ini kalau belajar dia bisa, prinsipnya dalam belajar itu bisa karena terbiasa. Jadi biasakanlah teman-teman dan sahabat-sahabat kalian untuk membiasakan diri tampil di depan kamera, berbicara, menjelaskan atas konten yang mau kalian buat ya. Baik itu tipenya edukasi, baik itu tipenya menjelaskan tentang kondisi lingkungan sekitar, alam dan lain hal sebagainya. Bahkan hal apapun yang ada di depan rumah kita, taruhlah mau tanaman dan lain hal sebagainya, kalian bisa kontenkan dan kalian bisa menjelaskan dengan suara asli kalian, dengan wajah kalian juga tampil bisa di situ. Itu yang lebih disarankan. Terus sesekali diawali dengan munculnya wajah kalian, dan kalian kalau ingin mendetilkan satu objek seperti itu terus kalian jelaskan, itu tidak jadi masalah dan itu masuk lebih aman daripada kita menggunakan musik-musik yang memang berbau hak cipta. Memang ada trik tersendiri untuk mengakali itu, tetapi
Kalau saya pribadi sih pernah berpengalaman meskipun sudah pakai trik, tapi ternyata kalau niat Meta untuk mendeteksi itu masih terdeteksi loh itu, dan diklaim hak ciptanya. Bahkan ada beberapa pelanggaran di saya pun, yang postingan baru-baru saya juga aneh, sudah dipakai trik beberapa, pakai CapCut dan lain hal sebagainya, setelah diupload masih terdeteksi juga. Dan kalau nggak salah pihak hak cipta musiknya itu mereka mengklaim semua pendapatan iklan. Nah, daripada seperti itu saya menghapus video tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Nah, intinya mau untuk belajar itu aja ya. Jadi kawan-kawan semua harus mau untuk belajar dan sering-seringlah untuk melihat konten-konten edukasi seperti ini dan ambil baiknya. Insya Allah kalau kalian mengambil hal yang positifnya, kalian gak akan terbawa arus para suhu-suhu yang menyesatkan. Adakah suhu yang menyesatkan? Ya pasti ada aja ya. Ada juga suhu yang sangat bermanfaat buat kalian ya. Gak usah banyak menjadi masalah buat diri kalian sampai kalian membuat konten. Ada yang konten roasting orang lain, ada yang konten untuk membahas satu akun orang lain, dibahas keburukannya dan lain hal sebagainya demi untuk mendapatkan komentar dan followers. Bagi saya itu konten yang kurang elok ya, kurang baik untuk diikuti. Lah, ikutinya yang baik-baiknya saja, karena mau nggak mau kita ini bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita buat. Mau nggak mau kita juga harus bertanggung jawab dan memperhatikan baik buruknya terhadap konten yang kita buat. Jadi bijaklah dalam membuat konten dan teruslah belajar agar itu lebih baik. Ingat ya, jadi kalau nanti membuat foto itu jangan di reels khusus di postingan khusus untuk foto. Kalau mau buat video, sekiranya itu durasinya di bawah 90 detik atau maksimal 90 detik, itu masukkan di reels. Tapi kalau durasinya lebih dari situ, dan kalau mau bikin video on demand atau VOD yang di postingan biasa itu yang warna hijau, kalian minimal usahakan durasinya 3 menit. Nah, 3 menit ke sana itu lebih bagus lagi. Nah, cuman usahakan videonya semenarik mungkin agar orang-orang betah untuk tetap menonton video kalian dan tetap untuk stay di dalam video kalian sampai selesai ya. Jadi bentuk supporting yang paling bagus itu sebenarnya melihat video teman kita followers kita dan teman-teman saling support kita sampai dengan selesai. Terus sudah seperti itu kita saling berinteraksi. Ingat, interaksi yang paling bagus adalah berkomentar di postingan kita sendiri, membalas komentar orang yang berkomentar di postingan kita, dan postingan yang disarankan oleh oleh Meta lewat beranda kita. Nah, itu usahakan kalian berinteraksi, komen di postingan yang disarankan oleh Meta lewat beranda kita. Dan satu hal lagi, kalau misalkan memang kalian berkenan untuk memberikan apresiasi bintang, boleh, itu disarankan. Dan ingat jangan barbar ya, karena saya pernah malah sering kena silent pelanggaran saking seringnya ngasih bintang yang recehan ya. Saya masih bisa ngasih recehan, itu kena pelanggaran juga. Jadi tidak bisa barbar, standar-standar saja. Nanti kok bisa punya indikator tersendiri, mana waktunya kita untuk berbagi, mana waktunya kita untuk sharing pengalaman, dan mana waktunya juga untuk kalian bisa saling support dan lain hal sebagainya. Nikmati saja prosesnya, jangan menyerah. Dan satu hal lagi, tetap semangat, dan kita saling mendoakan supaya lewat Facebook ini kita bisa makin dekat kepada Sang Pencipta, makin dekat dengan ibadah kita, meningkatnya taraf-taraf ibadah kita, dan wabil khusus kita menjadi orang yang lebih baik. Dengan menggunakan Facebook Pro ini kita menjadi lebih baik, bukan jadi lebih jelek ya. Ingat itu pesannya. Barakallahu fikum. Salam buat keluarganya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.